Di tengah rumor besar tentang tim nasional Indonesia yang disebut berpeluang tampil di FIFA World Cup 2026 menggantikan tim nasional Iran, dua pemain kunci akhirnya buka suara, dan pesan mereka justru bikin publik merinding. Jika kalian dukung Garuda, subscribe dan komen Garuda mendunia di kolom komentar. Ada sosok yang sedang ramai PSSI belak-belakan tentang pemain asal Jerman ini siap dinaturalisasi secepatnya. Di saat euforia mulai memuncak, ketika nama Indonesia ramai disebut di berbagai media internasional, termasuk sorotan dari ESPN dan CNN, harapan publik seolah melambung tinggi. Banyak yang mulai percaya bahwa mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan. Namun di balik semua itu, dua sosok penting justru menghadirkan sudut pandang yang berbeda. Tom Haye dan Jay Itzes akhirnya angkat bicara. Alih-alih ikut larut dalam euforia, keduanya justru menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam. Mereka tidak berbicara soal diberi kesempatan. Mereka berbicara soal kelayakan. Bagi mereka, tampil di panggung sebesar Piala Dunia bukan soal siapa yang ditunjuk, tapi siapa yang benar-benar pantas. Pesan itu terasa sederhana, tapi justru menggetarkan. Karena di tengah mimpi besar yang sedang dibangun, para pemain ini tetap berdiri dengan prinsip yang kuat, bahwa Indonesia harus sampai ke sana dengan cara yang benar. Di sisi lain, kabar soal proses naturalisasi juga semakin memanas. Nama Reno Mons disebut sudah berada di tahap akhir. PSI bersama Erick Thohir dan John Herman pun mulai buka suara, memberi sinyal bahwa Indonesia memang sedang mempersiapkan segala kemungkinan. Namun sekali lagi, di tengah semua spekulasi, para pemain justru mengingatkan publik pada satu hal penting. Mimpi besar harus dibayar dengan perjuangan nyata. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sebenarnya dari tim ini. Bukan hanya karena nama-nama besar yang datang. Bukan hanya karena peluang yang tiba-tiba terbuka. Tapi karena ada mentalitas baru yang mulai terbentuk. Mentalitas untuk tidak sekadar berharap, tapi benar-benar berjuang sampai layak berada di sana. Di tengah euforia dan perdebatan soal peluang besar itu, fokus tim nasional Indonesia perlahan kembali ke satu hal yang paling nyata. Persiapan menghadapi tim nasional Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Dan disinilah cerita baru mulai terbuka. Di balik latihan tertutup dan skema taktik yang terus diasah, muncul kabar bahwa Reno Mons akan menjadi pemain spesial dalam agenda FIFA Matchday ini. Bukan sekadar tambahan skuad, tapi disebut-sebut sebagai bagian dari rencana yang lebih besar yang sedang disusun oleh John Herman bersama PSSI. Perannya diprediksi tidak biasa. Sebagai bek tengah dengan latar belakang sepak bola Jerman, ia bisa menjadi kunci dalam meredam kekuatan fisik Oman yang selama ini jadi senjata utama mereka. Disiplin posisi, duel udara, dan kemampuan membaca arah serangan menjadi aspek yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan seperti ini. Namun yang lebih menarik, Reno tidak hanya diproyeksikan untuk bertahan. Dalam skema Herman, bek tengah juga punya peran dalam membangun serangan dari bawah, mengalirkan bola dengan cepat ke lini tengah dan membuka ruang bagi transisi menyerang. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka kehadiran pemain seperti Reno bisa memberi dimensi baru pada permainan Indonesia. Lebih tenang saat ditekan, lebih rapi dalam membangun serangan, dan lebih kuat saat menghadapi duel fisik. Di sisi lain, persiapan tim juga semakin intens. Tempo latihan ditingkatkan, komunikasi antar lini terus diasah, dan berbagai skenario pertandingan disimulasikan, mulai dari kondisi unggul, tertinggal, hingga situasi kritis di menit akhir. Karena satu hal yang disadari oleh seluruh tim, laga melawan Oman bukan sekadar uji coba, tapi momen untuk membuktikan bahwa semua perubahan, semua strategi, dan semua nama yang datang benar-benar bisa bekerja di lapangan. Dan jika pemain seperti Reno Mons benar-benar tampil sesuai ekspektasi, maka FIFA Matchday bulan Juni ini bukan hanya jadi ajang persiapan, tapi bisa menjadi awal dari babak baru kekuatan Garuda di mata Asia. Dan narasi itu makin panas ketika publik mulai mengingat satu luka lama, kekalahan 1-3 dari tim nasional Oman beberapa tahun lalu di era Shin Tae-yong. Kini, FIFA Matchday Juni 2026 seolah berubah makna. Bukan lagi sekadar uji coba, tapi momen pembuktian bagi tim nasional Indonesia. Di bawah arahan John Herman, Indonesia datang dengan wajah yang berbeda. Lebih matang, lebih berani, dan jauh lebih siap secara taktik. Dulu, Indonesia kesulitan menghadapi disiplin Oman. Dulu, Indonesia sering kehilangan kontrol di lini tengah. Dan dulu, satu kesalahan kecil bisa langsung dihukum. Tapi sekarang ceritanya berubah. Dengan tambahan pemain diaspora, naturalisasi,
dan sistem permainan baru, Indonesia tidak lagi datang sebagai tim yang hanya bertahan. Indonesia datang dengan rencana untuk membalas, secara permainan, bukan emosi. Apalagi dengan hadirnya sosok seperti Reno Moons, yang disebut akan jadi pemain spesial, lini belakang Indonesia diprediksi lebih siap menghadapi tekanan fisik Oman. Dan jika strategi Hertman berjalan sesuai rencana, maka laga ini bukan hanya soal hasil akhir. Ini tentang menjawab satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia sudah cukup berkembang untuk membalikkan cerita lama? Karena jika Garuda mampu tampil dominan, atau bahkan menang meyakinkan, maka itu bukan sekadar kemenangan biasa, tapi simbol bahwa Indonesia benar-benar sudah naik level. Dan ketika dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun lalu, perbandingan kekuatan sekarang mulai terlihat berubah, setidaknya di atas kertas. Tim nasional Indonesia kini dinilai memiliki kedalaman pemain yang lebih kompetitif dibanding sebelumnya saat menghadapi tim nasional Oman. Jika dulu Oman unggul jelas dari sisi pengalaman dan stabilitas, sekarang jaraknya mulai menipis. Bahkan dalam beberapa aspek, Indonesia mulai unggul, terutama dari segi variasi pemain dan fleksibilitas taktik. Dengan kombinasi pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi, Indonesia punya lebih banyak opsi. Bisa bermain cepat di sayap, bisa mengandalkan duel fisik di tengah, dan bisa membangun serangan dari bawah dengan lebih rapi. Secara kasar, banyak pengamat mulai melihat peluang yang lebih berimbang. Indonesia, 50-55, Oman, 45-50. Ini bukan berarti Indonesia pasti menang, tapi menunjukkan bahwa posisi Garuda sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Di era dulu, Indonesia lebih sering diprediksi sebagai underdog. Sekarang, mulai dipandang sebagai penantang serius. Apalagi dengan pendekatan John Hertman yang mengutamakan organisasi tim dan efisiensi serangan, Indonesia punya peluang untuk mengontrol pertandingan jika mampu bermain disiplin. Namun tetap ada catatan penting. Oman masih unggul dalam hal chemistry tim dan pengalaman bermain bersama. Mereka tidak banyak berubah, tapi justru itu yang membuat mereka solid. Sementara Indonesia masih dalam proses menyatukan semua potensi besar yang ada. Dan disitulah letak penentunya. Jika Indonesia bisa menyatukan kualitas individu menjadi kekuatan tim, maka angka persentase itu bukan sekadar prediksi, tapi bisa berubah menjadi kenyataan di lapangan. Dan ketika banyak pihak mengira proyek ini sudah cukup gila, justru muncul kabar yang lebih berani lagi. PSSI disebut tidak berhenti sampai di situ. Dalam skenario terbaru, mereka siap melangkah lebih jauh dengan rencana mendatangkan 5 pemain tambahan yang sedang bersinar di Eropa untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Ini bukan langkah biasa, karena jika benar direalisasikan, maka Indonesia tidak hanya menambah kedalaman skuad, tapi juga mengirim sinyal ke seluruh Asia bahwa proyek ini benar-benar serius dan jangka panjang. Di balik layar, langkah ini diyakini sebagai bagian dari strategi besar untuk mempercepat adaptasi tim terhadap sepak bola level tinggi. Pemain-pemain yang terbiasa dengan tempo Eropa diharapkan bisa langsung mengangkat standar permainan, baik dari segi kecepatan, pengambilan keputusan, hingga mental bertanding. John Hertman pun disebut sangat mendukung rencana ini. Baginya, semakin banyak opsi berkualitas, semakin fleksibel tim dalam menghadapi berbagai tipe lawan, termasuk tim nasional Oman yang punya gaya bermain disiplin dan fisik kuat. Namun tentu, langkah berani ini juga punya tantangan besar. Menyatukan banyak pemain dari latar belakang berbeda dalam waktu singkat bukan hal mudah. Chemistry, komunikasi, hingga pemahaman taktik harus dibangun dengan cepat. Tapi di sisi lain, inilah perjudian yang tampaknya siap diambil PSSI. Karena mereka tidak ingin Indonesia hanya berkembang perlahan. Mereka ingin melompat jauh dalam waktu singkat. Dan jika 5 pemain tambahan ini benar-benar datang tepat waktu sebelum FIFA Matchday, maka laga melawan Oman bukan hanya sekadar uji coba, tapi bisa berubah menjadi panggung pertama lahirnya timnas versi baru yang benar-benar siap mengguncang Asia. Jika suatu hari FIFA benar-benar mengumumkan bahwa tim nasional Indonesia resmi menggantikan tim nasional Iran di FIFA World Cup 2026, maka reaksi pertama datang dari dalam negeri. PSSI diprediksi langsung bergerak cepat. Bukan lagi bicara rencana, tapi mode darurat persiapan total. Training camp diperpanjang, uji coba internasional ditambah, dan semua pemain dipanggil tanpa kompromi. Ketua Umum Erick Thohir kemungkinan akan menyampaikan pernyataan tegas bahwa ini bukan hadiah, tapi tanggung jawab besar untuk bangsa. Di sisi pemain, responsnya justru tidak meledak-ledak.
tapi lebih menggetarkan. Tom Haye kemungkinan akan menegaskan bahwa jika Indonesia benar-benar tampil, maka targetnya bukan sekadar ikut, tapi bersaing. Sementara Jai Itzes akan membawa pesan yang lebih emosional, bahwa kesempatan seperti ini harus dibayar dengan kerja keras berlipat ganda. Dan di ruang ganti, suasana akan berubah total. Tidak ada lagi kata underdog. Tidak ada lagi rasa cukup hanya tampil. Yang ada hanya satu, membuktikan bahwa Indonesia pantas berada di sana. Namun di balik semua itu, ada satu tekanan besar yang tidak bisa dihindari. Karena jika Indonesia benar-benar masuk ke Piala Dunia lewat skenario ini, maka dunia tidak akan melihatnya sebagai keberuntungan, tapi sebagai ujian besar. Apakah Indonesia benar-benar layak atau tidak? Dan di titik itu, cerita tidak lagi soal Iran, tidak lagi soal FIFA, tapi soal satu hal yang jauh lebih besar. Apakah Garuda siap membuktikan diri di panggung dunia? Atau justru akan runtuh di bawah tekanan sejarah?